Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat bersama-sama di channel ini. Doa saya untuk kita semua yang menonton video ini, semoga urusan kita selalu dimudahkan, rezeki kita selalu berkecukupan, dosa-dosa kita diampuni, dan akhir kehidupan kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Zikir ini sangat ringkas tapi mempunyai makna yang sangat dalam, sehingga siapapun yang membaca zikir ini akan merasakan kedahsyatannya. Zikir merupakan salah satu amalan manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Manusia akan diuji dengan berbagai bentuk ujian. Apakah dengan kesempitan ekonomi, belum mendapat pekerjaan, sakit yang tak kunjung sembuh, dan masalah-masalah lainnya. Maka Islam telah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Sang Pencipta. Orang yang beriman akan selalu percaya kalau Allah akan selalu bersamanya. Kepasrahan mereka menerima takdir Allah membuat jiwa lebih sabar dan tenang dalam menghadapi kerasnya cobaan hidup. Sedangkan orang yang tidak beriman, mereka tidak menyadari dan semakin tenggelam dalam masalah mereka sendiri, sehingga mereka lupa kepada siapa mereka hendak mengadu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan mengenai Rasul dan sahabatnya dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpul pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 173. Sahabat Ibnu Abbas, ia berkata bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil adalah perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin dilempar ke dalam api. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat tersebut dalam ayat, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sejarah mencatat bahwa zikir hasbunallah wa ni'mal wakil
adalah salah satu ucapan yang sering diucapkan oleh para nabi, ulama salaf dan orang-orang sebelum kita. Kekuatan zikir tersebut melebihi kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Sehingga banyak kisah-kisah yang menerangkan kedahsyatan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil ini. Di antaranya adalah 1. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Ibrahim diletakkan di atas tungku api, malaikat Jibril bertanya kepada beliau, "Apakah engkau memerlukan sesuatu pertolongan dariku?" Nabi Ibrahim lantas menjawab, "Aku tidak memerlukan pertolongan apa-apa darimu. Aku hanya memerlukan pertolongan Allah." Hasbunallah wa ni'mal wakil, itulah kalimat yang dikatakan Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. 2. Nabi Muhammad SAW juga diriwayatkan menyebutkan kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil ketika di dalam perang Badar, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada baginda. 3. Pernah ada satu cerita tentang seorang pedagang yang hendak meminjam uang untuk modal usaha kepada seorang mukmin. Sang mukmin bertanya kepada si pedagang, "Apa jaminan darimu agar dapat membayar pinjamanmu?" Sang pedagang menjawab, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka sang mukmin berkata, "Jika itu yang jadi jaminanmu, maka aku percaya." Lalu bersepakatlah jadwal pelunasan hutang. Si pedagang pun menggunakan uang itu untuk berdagang. Ketika menjelang tempoh pembayaran hutang, si pedagang dengan membawa hasil keuntungan dagangannya pergi untuk melunasi hutangnya kepada sang mukmin. Akan tetapi, tiba di seberang lautan, tidak ada satupun perahu yang dapat membawa dia ke tempat tujuan. Dia khawatir akan lewat jatuh tempo kesepakatan yang telah dibuat dengan si mukmin. Lalu dia mengambil sebuah kayu dan melubangi kayu itu. Lalu ia masukkan uang dan sebuah surat ke dalam kayu. Sang pedagang kemudian meletakkan kayu itu ke laut dan berdoa kepada Allah, semoga uang tersebut dapat sampai ke tangan si mukmin. Keesokan harinya, akhirnya sang pedagang dapat menyeberang dengan membawa uang pengganti yang lain, kemudian dapat menyerahkan kepada si mukmin. Sang mukmin menjawab dengan tersenyum, "Uang pinjamanmu sudah kuterima kemarin ketika aku sedang menunggumu. Aku menemukan sebuah kayu, lalu kubawa pulang untuk kujadikan kayu bakar. Pada saat aku membelahnya, ada uang beserta surat darimu." Sang pedagang pun tersenyum dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, pada tahun 2007 mengingatkan kita kepada seorang TKW, tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong, didakwa membunuh bayi majikannya. Pekerja asal Malang itu mengaku saat itu sangat lelah setelah kerja beberapa hari tanpa istirahat yang cukup. Tiba-tiba bayi yang dalam gendongannya jatuh dan mati dalam perjalanan ke rumah sakit. Ia ditangkap polisi dan dimasukkan dalam tahanan dengan dakwaan pembunuhan sambil menunggu proses pengadilan. Dalam pengadilan yang berlangsung beberapa kali dengan didampingi pembela dari KJRI, ia dituntut penjara selama 7 tahun. Pada malam menjelang sidang esok harinya, perempuan berusia 20 tahun dan baru masuk Islam itu pamit untuk menjalani hukuman yang sudah pasti dijalani berdasarkan beberapa pengalaman serupa dalam pengadilan di Hong Kong. Namun ia tetap meminta doa selamat sekalipun belum bisa membaca dengan lancar. Doanya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ia baca doa itu sepanjang malam sambil menangis karena teringat orang tuanya di Indonesia yang tidak tahu menahu kejadian itu. Esok harinya, sebuah keajaiban terjadi. Dalam sidang terakhir itu, ia dibebaskan dari semua tuduhan, tapi dalam waktu 48 jam harus meninggalkan Hong Kong. Pengacaranya terheran-heran karena hampir tidak masuk akal. Subhanallah, Allahu Akbar.
Inilah kehebatan dan kedahsyatan zikir ini. Mari kita selalu amalkan zikir ini dan jangan pernah tinggalkan. Bacalah sesering mungkin, mudah-mudahan bantuan Allah selalu ada untuk kita. Kita tidak perlu takut dengan segala tantangan, karena kita masih ada Allah, tempat untuk mengadu. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah dengan penuh iman dan percaya diri. Insya Allah, Allah akan selalu bersama kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hambanya yang beriman dan selalu mendapat pertolongannya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.